Bismillah. November, Desember. 11 Desember nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagian akhir dari mahram ya. Jadi mahram bagi perempuan itu tidak bermakna laki-laki yang haram menikahi dirinya, tetapi laki yang haram menikahi dirinya selama-lamanya. Ada kata-kata selama-lamanya, ya, abadan, tidak hanya sekadar waktu tertentu saja, enggak ya. Itu namanya mahram, baik karena kekerabatan atau karena penyusuan maupun karena persemendaan. Kerabat itu karena jadi anaknya atau bapaknya gitu. Kalau penyusuan karena ibu susu, nanti pada bapak susu, ada saudara sepersusuan dan seterusnya ya. Persemendaan karena pernikahan, mertua, menantu, anak tiri dan sebagainya ya. Apabila mahram diartikan lelaki yang haram menikahi atau mahramah diartikan sebagai perempuan yang haram dinikahi, maka semua perempuan yang masih bersuami itu haram dinikahi oleh laki-laki siapapun, dari manapun. Masih punya suami, masih punya suami kan tidak boleh menikah. Kalau itu dikatakan mahram, ya mahramnya kayak banget loh. Ini sebagaimana termaktub dalam ayat, sudah ayat tentang mahram itu, ya, ayat 24 surat An-Nisa, agar lebih jelas terhindarkan dari kesalahpahaman. Mari kita lihat dua ayat itu ya. Ini kan yang kemarin sudah kita bahas berulang-ulang ini, yang hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya itu ya. Terus yang ayat 24 kan bunyinya wal muhsanatu minan nisa. Ini kan muhsanat ini wanita-wanita yang bersuami. Muhsanat wanita-wanita yang bersuami, minan nisa dari kalangan wanita. Ini juga haram dinikahi. Tapi yang di ayat 24 ini itu bukan mahram. Illa ma malakat aimanum, kecuali budak yang dimiliki. Kata-kata wal muhsanatu minan nisa di ayat 24 itu ya. Artinya perempuan-perempuan yang bersuami, wanita-wanita yang bersuami, ini kan artinya semua wanita yang bersuami itu haram dinikahi oleh siapapun juga. Maksudnya dibujuk, kan gitu tuh ya, nggak boleh dinikahi oleh siapapun juga. Tapi bukan mahram. Haram dinikahi, iya, tapi bukan mahram, gitu loh ya. Bedanya apa anak gitu? Karena kalau itu tadi wanita yang masih bersuami itu haram dinikahi, itu kan mahram, haram tapi tidak selamanya toh. Nanti kalau dia menjanda jadi rondo, entah dicerai, entah ditinggal mati gitu ya, orang janda boleh dinikahi yang lain gitu. Selesai masa idahnya boleh dinikahi kan gitu ya. Artinya bisa berubah statusnya itu. Tapi kalau mahram itu tidak berubah statusnya, tetap haram dinikahi selama-lamanya. Maka kesimpulannya ya, setelah panjang pembahasan kita ini, mahram bagi perempuan harus diperhatikan karena mahram memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang berbeda dengan lelaki yang bukan mahram. Kedudukannya berbeda, haknya beda, kewajibannya juga beda gitu loh. Dengan
yang bukan mahram. Muslimin harus berhati-hati dalam berinteraksi, bergaul maksudnya ya. Berinteraksi, bergaul dengan perempuan yang dia bukan mahramnya dan bukan suaminya. Bapak atau mas-mas ini kan ya, ada perempuan, dia tidak jadi mahram bagi perempuan itu, ya maka dia harus berhati-hati, menjaga diri, orang kok terus seperti mahramnya atau orang yang jadi mahram dia. Suami bukan mahram bagi istrinya, tetapi dia memiliki hak lebih daripada mahram dalam banyak hal yang berhubungan dengan istrinya. Artinya suami lebih dari sekedar mahram, melebihi mahram kedudukannya ya, tapi bukan mahram, justru bisanya jadi suami itu karena bukan mahram, kan itu ya. Isone dadi bojo ya itu mahrame. Kan bojo ki ora mungkin mahram loh. Aku mahramku bojoku ya ndak no. Suaminya itu bukan mahram dia, tapi suaminya haknya lebih dari mahram gitu loh ya. Jadi ngeten cetone mon ya, cetone ngeten. Yen sewu nek bapak-bapak atau mas-mas yang jadi mahram, jadi mahram bagi anak perempuan, bagi adik perempuan itu tau nggih, mahramnya tau. Itu tidak boleh melihat apa? Melihat adik perempuannya dalam keadaan utuh sama sekali nggak boleh. Tapi kalau suami kan boleh gitu loh. Suami itu boleh melihat istrinya dalam keadaan tidak berbaju sama sekali itu boleh. Itu suami. Nek mahram nggak boleh. Kan gitu tuh ya, terbatas kan. Artinya ya walaupun rasa kudu-kudungan, tapi kan 100 utuhan nih mboten nggak boleh kan itu. Gitu loh ya. Jadi beda kan antara suami dengan mahram. Kalau suami bisa, boleh. Tidak ada aurat suami bagi istri, tidak ada aurat istri bagi suami kan gitu tuh. Semuanya boleh dilihat gitu. Kalau suami istri. Tapi kalau orang lain, walaupun mahram pun tetap harus ada batasannya, gitu loh ya. Nek batasannya. Kakak atau adik laki-laki suami bukan mahram bagi istri. Ini ipar jenenge nggih. IP ini dudu mahram loh, hati-hati. Ya. Suami bukan mahram untuk kakak atau adik perempuan istri. Suami dilarang menikahi kakak atau adik perempuan istri ketika sang istri masih menjadi istrinya. Jadi bukan mahram ya. Nah kan haram nikah. Jadi bojone kan haram dinikahi. Iya, tapi itu tidak selamanya. Nanti kalau sudah cerai atau kalau meninggal, istri meninggal, apa namanya, suami tadi menikahi adiknya boleh gitu loh. Ini kan apa cara orang Jawa nih? Sampai adik ini sini apa? Pak lali kok. Napa? Napa? Mboten nak bahasa Jawa nih. Pak lali ta kula. Jadi napa? Sampai Mbak Yuni meninggal sampai adine ngoten lho, jenenge napa? Napa? Mboten nak lali jenenge lha. Enten istilah ya nggih. Tahu dikandani lali. Ngarang wulu apa sih? Saudara sepupu laki-laki, anak paman atau bibi, baik saudara bapak maupun saudara ibu, bukan mahram bagi saudara sepupu perempuan. Ini ya asal pokoknya kan di sini ya. Jadi kalau pas badan itu hati-hati. Sedulur ya sedulur, cedak, dulur anaknya paman atau anaknya bibi atau anaknya Bu Ade, anaknya Bude kan cedak banget. Tapi kalau lawan jenis bukan mahram loh itu. Sudah salaman, ada nggih? Nah, kulinane salaman iki ya diberitahukan baik-baik. Yang saya nggih Mbak, nek kalau Mbak karo anak Ibu Pak De, anak Bude nggih yang saya Mbak, yang saya Mas gitu. Kalau salaman tuh sampaikan baik-baik ya. Insya Allah kok mau menerima, saya kok yakin mau menerima itu loh. Tapi ngomongnya sing penak, sing apik. Tapi jangan apa ragu-ragu mengenai ora nesu piye. Ya disampaikan baik-baik, perkara nesu ya wes, tapi kan kita tidak hendak memutus hubungan rahim toh guys. Kita mau menyampaikan kebaikan, kebenaran ini. Jaga pergaulan dengan saudara sepupu karena dia bukan mahram bagi seorang perempuan. Ya. Jadi laki-laki yang jadi saudara sepupunya perempuan itu bukan mahramnya, perempuannya juga bukan mahramah, istilahnya mahramah bagi
si laki-laki tadi. Ini yang 3 hal ini kan kaitan dengan saudara sepupu ya. Ini 2 hal ini. Ini perlu dikatakan juga sedulur nak dulur. Saudara tiri laki-laki bukan mahram untuk saudara tiri perempuan. Kemarin sudah kita bahas kan ya. Jadi sini punya anak, ini punya anak. Ini bapak suami istri punya anak, suami istri punya anak. Terus suaminya sini nikah dengan istrinya sini, ini sudah cerai gitu ya, atau sudah meninggal. Istri yang di kiri jadi menikah dengan suami yang di kanan ini. Dia masih punya istri mungkin senikah lagi, terus apa namanya anak di sini. Lah kalau anaknya sini tadi sama anak sini tadi kan saudara tiri toh nggih. Dulur tiri niku dudu mahrame. Soalnya bapak ibu beda. Nek bapake padha jenenge saudara bapak. Nek ibune padha jenenge saudara ibu. Kan iki mau apa saudara tiri jenenge? Bapak ibu beda ning bapak kene untuk ibu kene gitu loh, nikah gitu. Kan dadi enek gadokan ya, enten gadokan nyatan, tapi ini tidak mahram. Nah, gitu itu sering-sering terjadi kalau menikah, ini bapak kebetulan istrinya meninggal, situ suaminya meninggal gitu loh. Terus rabi, janda, rondo untuk dudo gitu. Padha-padha di anak toh. Terus nikah. Nah, nikah terus jadi sak omah toh nggih. Sak omah. Nah, hati-hati. Ini kalau kemudian wis ki anu weh omahe kalau didol omahe bak dadi siji ning ngene. Nah, hati-hati gitu. Hati-hati kenapa? Karena kalau ini ada laki-lakinya, dia ada perempuannya, ini tidak mahram ya loh. Hati-hati loh yang sak omah itu. Gitu loh ya maksudnya. Makanya dijaga. Ora oleh sak omah ya oleh. Artinya mereka anak-anak ini satu rumah ya boleh, tapi harap diingat bahwa itu tuh bukan mahram bagi dia gitu loh. Maksudnya apa namanya sing itu ya kudu kudungan, nek ketemu kuwi kudu kudungan gitu loh, menutup auratnya karena dia saudara tiri, bukan saudara seibu, bukan saudara sebapak. Sesama besan bisa saling menikah bila tidak ada aturan syariat yang menghalangi. Misalnya masih bersuami. Besan menikah sama besan. Kalau memang sudah tidak ada halangan ya bisa. Kalau ada halangan cek di bojo ya ora oleh to. Cek di bojo menikah karo bisane ya ora oleh to. Masih punya suami. Jangan berjabat tangan dengan saudara sepupu yang lawan jenis karena itu dilarang oleh dinul Islam. Berjabat tangan dengan lawan jenis yang apa bukan mahramnya kan nggak boleh. Kalau yang saya tahu kalau di wisuda universitas itu kalau orang pengen salaman kali rektore nama oleh dekane gitu kan pakai kaos tangan. Saya baru tahu beberapa waktu yang lalu. Jadi bapak mbak-mbak yang kudungan-kudungan itu kan biasanya enggak salaman gitu. Itu piye carane kok nek rektore ngulurke tangan ngene daerah salaman kan isin to nggih wong ngarep wong akeh. Ternyata caranya itu pakai kaos tangan. Kalau pakai kaos tangan, rektornya sudah tahu. Oke, orang kira salaman gitu loh. Oh gitu, jadi tahu gitu. Jadi dijogo gitu loh. Walaupun rektornya mungkin yo salaman harus sopo wae gitu ya. Ini apa? Manggu kaos tangan berarti dia tidak salaman. Jadi rektornya juga tidak, bukan rektor dekan ya, dekannya tidak mengulurkan tangan. Gitu. Jangan bergaul dengan ipar melebihi batas aturan syariat karena akan menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam dosa atau kebinasaan. Mas IP ini terus bulan bareng, nah itu masalahnya. Kayak Mbak Yuni namanya lusisan, gitu ya. Bulan bareng, nanti yang atuh-atuh sana dekat-dekat juga gitu. Atau sekedar awalnya cuma sekedar gonceng nih kan itu ya. Terus bangun rono kadang tak gonceng ini. Ngadini bojoku malah gitu tuh ya. Jangan. Hati-hati kenapa? Itu masalah itu. Masalah besar. Rasul mengatakan alhamu al-mautu ibarat adalah kematian adalah maut itu kenapa? Karena menimbulkan masalah besar.
Sebabnya salah satunya adalah kakak beradik itu kurang lebih punya keadaan yang hampir sama lah. Apalagi kalau saudara kembar, sedulur kembar itu ya, wajahnya hampir sama, mungkin juga suaranya hampir sama, sifat-sifatnya juga hampir sama, kan gitu toh. Maka kalau itu bergaul melebihi batas gitu, ya jadinya masalah itu. Jadi, pom nenek kembar gitu. Saya beberapa punya teman kembar itu, rasa bedaan ini loh. Karo iki sing sopo itu nggak bisa bedaan itu loh. Saya kembar gitu. Neng nek dhek ngerti, wong dhek ya ngerti to nggih. Ibu ini ngerti, yang wong dia itu kadang enggak tahu. Terus jangan kan kok kembar. Kakak adik saja loh, kakak adik. Bapak barangkali bapak-bapak ada yang kenal yang di Wironanggan itu ya yang sudah meninggal. Pak Sri itu kan ya, Pak Sri. Ada Sriyadi, ada Sriyono itu kakak adik, tapi persis banget. Wajahnya itu persis sampai cerita mereka salah satunya dari mereka itu cerita kepada saya. Kula niku anu Ustaz, sosok diarani adik kula gitu. Kerep-kerep ting, bukan sok-sok. Masih enek wong haru-haru, Pak, kula ora kenal iki sapa. Kula arep nyaur yo piye? Arep nyaur iku ditakoni. Sing adik kula ditakoni, "Kowe ndek iki tak celuki kok gon peneng wae kowe piye?" Wis medeng adik kula, berarti masku kuwi. Kowe kok ora kowe masku kuwi gitu. Jadi kan kenalan dewe-dewe to nggih, kenalan dewe gitu kan. Iki masane kuwi padahal bukan itu. Karena wajahnya persis. Itu kakak adik, bukan kembar. Ada jarak waktunya, tapi begitu dekatnya wajahnya dan perawaknya hampir sama. Nah ya, mahram itu berlaku selama-lamanya semenjak ia menjadi mahram sampai akhir hayatnya, berlaku selama-lamanya. Jadi kata kuncinya di sini loh, selama-lamanya ini. Tidak ada sementara itu enggak ada. Maka tidak ada mahram sementara. Mahram itu selamanya, saklawase. Orang nganggo syarat apa-apa. Sudah sejak jadi mahram sampai mati itu jadi mahram terus. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Monggo. Saya kok di masyarakat umum adalah kadang bapak itu kalau lagi berubah dan merokok sebebas itu. Terus pertanda yang kedua, apakah di kampus-kampus yang berbasis agama itu petingginya apa sudah melakukan ini? Yeah. Yang pertama kalau di luar ya sangat jauh memang orang jangankan kok guru jabat tangan, kadang-kadang nganggo cium tangan, cium pipi barang gitu. Wong lanang wedok padha wae kan gitu. Ya itu tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka. Jangan diolok-olok, mereka enggak tahu nggih, kandhani kanca-kanca kantor misalnya ngoten nggih, kandhani. So, lho kok salaman to Pak saiki Pak kok biasanya salaman ora kena ngene iki. Apa-apane kok salaman iki ora kena lanang wedok ora kena, lanang ora apa-apa, wedok ora apa-apa. Gitu. Kalau ditanyakan lagi di kampus, ya sama saja. Walaupun kampus Islam sama saja. UIN misalnya ya IAIN itu ya sama saja sebenarnya. Begitu itu berjalan, mbuh mahasiswane, mbuh dosene sama saja itu juga salaman itu sudah biasa banget. Memang sebagian muslimin ini saya sampaikan juga ya, membolehkan salaman itu kaitannya juga karena sebenarnya tidak boleh, cuman mereka mengatakan kalau darurat boleh. Darurat ini piye? Nek ditolak ngemarahi nesu gitu loh. Marahi pedot pas duluran jadi boleh. Sebagian begitu, wallahu alam. Kok iso gitulah. Nek menurut saya mengikuti ulama yang mengatakan memang tidak boleh. Salaman lawan istri tidak boleh kecuali kalau dia itu istrinya atau mahramnya ya. Dia jadi mahram bagi dia atau istrinya. Dan supaya tidak lara hati ya tadi disampaikan saya cerita sendiri saya sendiri tuh gitu. Saya sampaikan pada saudara-saudara saya, sedulur dari pihak bapak dari pihak ibu tak sampaikan begini nih. Saya pokoknya minta aku jaluk waktu ngomong gitu. 5 menit apa-apa.
10 menit ya kena ya, Mbak. Tuh, saya bisa saya tak ngomong ya, tak omong gitu sudah. Lega saya sudah. Wes habis ini saya enggak salaman, enggak ada masalah itu. Sebelumnya salaman terus. Tapi ora salaman ya piye itu karena tiba cilik itu nggih, ono udah gede-gede terus apa pakde-pakde bude-bude gitu. Termasuk saya sampaikan sekalian, saya dengan bule ini karena bule ini adiknya ibu, saya salaman. Tapi dengan bude ini karena bude ini bukan bude saya. Bude ini istrinya Pak D. Saya nggak salaman, saya bilang gitu. Saya terangkan gitu. Nyun sewu, saya tidak. Bukan karena apa-apa, tapi syariat begitu. Gitu. Insya Allah dengan disampaikan baik begitu, mau menerima. Yo enten sing gelem nek sing ora ning ya ora apa-apa. Setidaknya kita dihormati gitu loh. Ora dipaksa gitu loh ya. Ora kudu ngene, aku duwe hujah saya ini sampaikan gitu. Begitu juga dengan tadi misalnya kolega-kolega kita nggih, Pak Seman teman-temannya itu sama haji dorong mudeng ya, sampaikan aja. Enten apa-apa. Kok ngane-ngane to Pak Seman? Mau ngaji ning ndi ya? Melu ngaji yo saiki yo. Ono lho guruku ke lho. Enggak apa-apa, nanti biar ketemu saya enggak masalah saya ikut ngomong gitu loh ya. Enggak apa-apa, ini ilmu kok ya. Jangan takut, ini ilmu kita sampaikan. Gelem ora itu Allah sing kuwasa, tapi nyampaikannya tugas kita toh nggih. Kita punya tugas menyampaikan. Kersa apa ora kersa, mau apa enggak mau itu Allah. Allah yang menentukan gitu. Cukup nggih? Ada lagi? Monggo. Bolehkah saudara sepupu laki-laki menjadi wali nikah saudara sepupu perempuannya? Kalau wali nikah tidak bisa karena itu bukan mahramnya kok. Tidak bisa. Kecuali kalau wali bukan wali nikah, ditunjuk bisa. Jadi misalnya bapaknya, kowe dadi ya, malah niki karena pemberian apa? Penunjukan dari orang tuanya bisa. Tapi kalau nggak bisa. Setahu saya. Wali nikah harus mahram. Iya, mahram dan wali itu kan gitu. Jadi kalau cara apa mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Kalau bapaknya nggak ada, itu kakek dulu. Kakek eneng ora, kakek eneng lagek adike atau masih gitu. Masih apa adike. Nek renek lagek nyamping paman-pamannya itu loh. Dari pihak bapak. Itu kalau yang di mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia dan wallahu alam saya mengikuti itu loh. Memang betul begitu. Jadi bapak kalau enggak kakek sebenarnya naik juga ke Mbah Buyut juga bisa, tapi biasanya kakek sudah biasanya kan Mbah Buyut pun sedo to nggih wis nikah itu wis gede to ya. Terus kalau enggak ada itu terus baru turun ke bawah. Artinya kakaknya si perempuan tadi atau adiknya. Terus kalau enggak ada baru nyamping paman gitu. Kalau saudara sepupu enggak bisa karena itu bukan mahramnya. Ada lagi? Kalau ponakan itu dari jalur istri saya itu kan mahram. Ponakannya istri. Ponakan istri bukan. Jadi istri punya keponakan, istri punya kakak atau punya adik terus punya anak atau nggih. Nah, bukan mahramnya. Berarti bisa dinikah. Bisa. Loh, bisa. Loh memang benar, boleh, bisa. Cuman gini, ada gini bentar Pak Satijo. Jadi ada hadis yang melarang menikahi keponakan dan buliknya sekaligus. Ada masalah di situ. Jadi ponaan dan bulik sekaligus dinikahi bareng itu tidak bisa. Jadi harus salah satu. Nek untuk ponakane ya bulike ora, nek untuk bulike ponakane ora ngono lho nggih. Itu gitu, memang ada. Seperti lantas mau bainal ukhtain tadi loh di hadis tapi ini ya, di hadis juga begitu. Hadis tidak boleh menikahi ponakan dan buliknya dalam satu waktu gitu loh. Ada keterangan begitu. Mungkin karena itu pertanyaannya ya. Jadi boleh dinikahi, boleh. Bukan mahram, tapi bareng-bareng ora oleh gitu loh ya. Ada lagi? Cukup nggih? Wingi niku ana ayat pinten?